Jeonsu ini lebih tua 11 tahun dibandingkan dengan Ellie. Keuangan dari Jeonsu semakin memburuk dan juga banyak hutang. Nah, dia itu sempat naik ke lantai 20 dan Annyeonghaseyo Chungidil, Yusokim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BPK Aca dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BPK Aca, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cunggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu kisah pernikahan dari idol K-pop, yang mana cerita di balik pernikahan mereka itu akhirnya terkuak setelah sang istri itu mengungkap apa yang terjadi dengan mereka sebenarnya. Ternyata selama mereka menikah itu banyak kepura-puraan, dan untuk si cewek ini atau si mantan istri dari idol ini mengungkapkan bahwa dia itu seperti diporotin oleh mantan mertua. By the way, tahan dulu sebelum kita bahas tentang hal itu lebih dalam. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikutlah pembahasan selengkapnya. Guys, seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail, pasti udah tahu siapa yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang kisah pernikahan dari salah satu member U-KISS, yaitu Ellie, dan juga seorang model cantik bernama Ji-yeon-soo. Buat yang belum tahu U-KISS ini adalah salah satu boy group dari generasi kedua, dan dia itu juga menurut aku adalah salah satu boy group yang namanya juga besar, dikarenakan lagu-lagu mereka juga cukup bagus banget. Salah satu lagu mereka yang benar-benar kayak populer dan juga meledak, kalau nggak salah ini adalah lagu debut mereka, You Can Neverland. Jujur itu adalah lagu favorit aku, sampai sekarang masih ada di playlist favorit aku, karena lagunya emang bagus banget. Dan buat kalian yang pengen dengerin, langsung aja ke YouTube, cari U-KISS Neverland. Itu sangat recommended banget loh guys, lagunya serius deh. Berbicara tentang pernikahan Ellie dan juga Jeonsu, nah untuk Ellie sendiri itu telah mengumumkan perceraian mereka melalui Instagramnya di tahun 2020 yang lalu. Adapun untuk Ellie pada saat itu menuliskan, Hai semuanya, tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Aku punya kabar yang ingin aku bagikan kepada kalian semua. Aku dan istriku telah memutuskan untuk berpisah. Aku saat ini sedang berada di Amerika Serikat, sedangkan untuk Michael tinggal bersama dengan ibunya di Korea. Kabar ini juga tentu mengejutkan para penggemar, dan mereka juga sangat menyayangkan bagaimana perceraian mereka. Apalagi mereka juga sudah menjalani bahtera rumah tangga dalam rentan waktu yang menurut aku cukup lama juga. Dan menurut aku agak menarik kalau kita ikutin bagaimana kisah asmara mereka. Nah, untuk Ellie dan juga Jeonsu itu pertama kali dipertemukan melalui acara car catering. Kali itu Ellie sudah tertarik dengan Jeonsu. Ia merasa bahwa wanita itu adalah tipe idealnya. Kendati demikian, untuk Jeonsu tidak terlalu tertarik padanya sedikit pun. Respon dari Jeonsu itu nggak membuat Ellie menyerah. Pemain drama Real School itu tetap berusaha mengambil hati model balap tersebut. Selama setahun dirinya terus menyatakan perasaan secara konsisten, hingga akhirnya Jeonsu luluh dan juga menerimanya. Pada tahun 2014, pasangan yang bertaut usia 11 tahun ini menikah secara diam-diam. Kabar pernikahan ini membuat orang tua Ellie sedih dan juga kesal, sebab mereka tak menerima kabar apapun dari putranya sendiri. Meski demikian, kedua orang tua dari Ellie akhirnya menghargai keputusan putranya dan menerima pernikahan tersebut. Lalu pada tahun 2015, Ellie dan Jeonsu menyambut kelahiran anak pertama mereka yang bernama Minsu aka Michael. Kehadiran bayi laki-laki itu melengkapi keluarga kecil mereka. Pernikahan Ellie dan juga Jeonsu itu tidak dilangsungkan dengan upacara apapun. Mereka hanya mendaftarkan pernikahan. Karenanya Ellie dan Jeonsu akhirnya menggelar upacara pernikahan resmi pada 3 Juni 2017. Nah, 3 tahun setelah upacara pernikahan tersebut, Ellie dan Jeonsu justru memutuskan untuk berpisah. Mereka menjalani kehidupan masing-masing, bahkan sampai pisah negara loh Cinggu. Meski demikian, Ellie tetap berharap anak dan mantan istrinya dalam keadaan baik. Pria kelahiran 1991 itu juga berjanji akan terus berusaha menjadi sosok ayah yang baik untuknya. Dan Cinggu, ternyata ada cerita pedih di balik kisah pernikahan mereka. Hal itu langsung diungkapkan oleh sang mantan istri di tahun 2021 melalui sebuah program. Nama programnya adalah Kang Hodong Rise Heart. Adapun untuk Jeonsu itu telah mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pura-pura bahagia di depan kamera. Nah Cinggu, untuk Jeonsu itu menyebut saat ia dan tampil bersama dengan Ellie di acara Mr. House Husband, mereka itu pura-pura menjadi keluarga bahagia di depan kamera. Nah, selama pernikahan, Jeonsu itu merasa tersiksa. Bahkan Cinggu, jika ia ingat bagaimana harus berpura-pura, itu membuat Jeonsu menitikkan air mata. Tapi ia bersyukur karena berita perceraian mereka jadi pemberitaan, sehingga Jeonsu tak perlu berpura-pura lagi menjadi istri yang bahagia. Bener ya, kalau pura-pura untuk bahagia itu sakit banget loh. Lebih baik kita itu menunjukkan bagaimana kesedihan kita. Yang kedua adalah pindah ke Amerika Serikat dikarenakan tidak ada lagi pekerjaan di Korea. Nah Cinggu, Jeonsu itu cerita kalau ia dan Ellie memutuskan tinggal di Amerika Serikat setelah tak ada pekerjaan di Korea. Agar Jeonsu mendapatkan visa tinggal, dia harus punya beberapa dokumen yang sayangnya dia nggak punya. Nah karena hal tersebut, Jeonsu juga memutuskan pulang sendirian ke Korea untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga adalah diceraikan lewat telepon.
Nah, saat Jeonsu itu kembali ke Korea, rumah tangga mereka itu semakin berantakan. Puncaknya adalah di saat Ellie menelpon dari Amerika Serikat dan bilang soal perceraian mereka. Jeonsu juga awalnya mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya demi sang anak. Tapi pada akhirnya ia juga menginginkan perceraian tersebut. Dan akhirnya terciptalah sebuah keputusan untuk berpisah saja. Poin yang keempat adalah rela berpisah sementara dengan sang anak. Nah, untuk anak mereka itu Michael masih ada di Amerika Serikat bersama dengan Ellie. Jeonsu pun mencari cara agar semuanya bisa membaik dan ia pun rela anaknya tinggal bersama dengan Ellie untuk sementara waktu selama 6 bulan. Di masa inilah Jeonsu dan Ellie sempat mencoba menemukan kesepakatan. Poin yang kelima adalah ternyata Ellie itu melepaskan kewarganegaraan Koreanya loh Cinggu. Jadi untuk Ellie, sebelumnya dia emang diketahui punya 2 kewarganegaraan. Yang pertama adalah kewarganegaraan Korea dan juga yang kedua adalah kewarganegaraan Amerika Serikat. Saat mereka menikah, pernikahan mereka itu hanya tercatat di Korea saja, sedangkan di Amerika Serikat tidak tercatat. Inilah kenapa di Amerika Serikat untuk status Ellie itu masih single. Sedangkan untuk Jeonsu itu sudah menikah menurut catatan sipil Korea karena dia juga punya kewarganegaraan Korea. Ellie juga disebutkan terus menunda memberikan dokumen agar perceraiannya dengan Jeonsu segera disahkan oleh negara. Poin yang keenam adalah Jeonsu itu menjadi stres loh Cinggu. Nah, menurut Jeonsu, Ellie menyebutkan rekonsiliasi mereka adalah mantan member Yukis itu tinggal di Amerika Serikat, sedangkan sang istri dan juga anak di Korea Selatan. Jeonsu mengaku stres akan hal ini sehingga butuh berobat dan juga minum pil tidur selama 2 bulan. Ia pun kemungkinan akan melakukan tuntutan kepada Ellie agar bisa bekerja sama dalam proses perceraian mereka. Lalu Cinggu, Jeonsu juga pernah ngungkapin bahwa dia itu hampir loh melakukan yang namanya bundir, tapi nggak jadi. Nah, dia itu sempat naik ke lantai 20 dan saat dia itu udah berada di lantai 20 itu, dia juga terpikir akan ibunya. Gimana nih ibu aku gitu. Pas dapat kabar, pas dapat berita anaknya udah meningsoy, pasti ibuku bakalan sedih banget. Jadi inilah yang ngebuat dia itu tidak melakukan yang namanya bundir. Dan Cinggu, untuk fakta yang berikutnya adalah Jeonsu ini juga ngungkapin ternyata untuk sang mantan mertua itu minta tinggal di apartemen. Jadi setelah sang putra menikah dengan si Jeonsu, ibunya Ellie ini meminta untuk pindah ke apartemen saja. Dan pada akhirnya Jeonsu dan juga Ellie pun menuruti apa kemauan dari sang mertua, lalu menandatangani kontrak apartemen atas nama Ellie. Dan pada akhirnya Cinggu, ibu si Ellie ini meminta agar apartemen itu diatasnamakan atas namanya dia. Dan setelah itu, ia itu berjanji bahwa dia itu tidak akan mengganggu lagi Ellie dan juga sang istri. Lalu nih Cinggu, Jeonsu juga tahu kalau mantan ibu mertuanya ternyata mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk deposit apartemen dan memakainya untuk kembali ke Amerika Serikat. Karena sudah tak ada uang lagi, Jeonsu dan Ellie pun kesulitan mencari tempat tinggal yang layak. Nah, sejak saat itulah keuangan dari Jeonsu semakin memburuk dan juga banyak hutang. Apalagi dialah yang harus bekerja keras untuk menghasilkan uang dikarenakan Ellie suka membeli mobil mahal. Keluarga Jeonsu pun terpaksa ikut membantu. Selain itu, Jeonsu juga menyatakan kalau dia masih butuh lebih dari 8 tahun untuk bisa membayar hutang. Tapi baginya banyak hutang lebih baik sih daripada masih menikah dengan Ellie. Lalu nih Cinggu, di episode Late Night Shrink, Jeonsu menceritakan kesedihannya dikarenakan menganggur selama setahun. Pinjaman dana dari pemerintah juga ia gunakan untuk membayar hutang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di apartemen sewaan, Jeonsu melamar berbagai macam kerjaan. Adanya pandemi juga seperti yang sekarang ini membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Jeonsu kemudian mengatakan, "Aku pernah bekerja di pabrik untuk mengemas masker, tapi pekerjaan itu sulit untuk didapatkan lagi dikarenakan persaingannya tinggi. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa demi mendapatkan uang." Meski merasa sedih karena belum bisa bersama dengan sang anak dan juga harus membayar tagihan, Jeonsu mencoba terus bertahan. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan uang lagi agar bisa sekolah kecantikan. Well, kita harapkan juga apa yang telah dicita-citakan oleh Jeonsu itu dapat tercapai. Dan untuk Ellie, setelah Jeonsu mengungkapkan hal tersebut di depan publik, Ellie tidak pernah mengatakan apa-apa, dia juga tidak pernah klarifikasi apapun, sehingga banyak yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jeonsu. Karena menurut aku, seandainya kalau Ellie merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Jeonsu tidak benar, Ellie seharusnya memberikan klarifikasi lagi. Dan setahu aku untuk Instagram dari Ellie sekarang sudah di private. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah Cinggu, dari kisah Ellie dan juga Jeonsu dapat kita simpulkan apa yang selamanya kita lihat manis di depan kamera itu tidak selalu manis juga dalam kehidupan nyata. Ada banyak hal yang selama ini yang mungkin kita lihat di hadapan kita ya, yang kita tonton bagaimana kehidupan romantisnya orang itu tidak selalu bahagia seperti yang kita pikirkan. Jadi untuk saran aku, jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain dan juga jalani kehidupan kalian dengan lebih baik. Jangan pernah mengharapkan seperti orang lain, karena menurut aku belum tentu orang yang kita harapkan dapat seperti mereka itu lebih baik kehidupannya daripada kita. Bener nggak?
Honestly, aku juga cukup nyesek melihat hal yang satu ini, tapi ini adalah realita yang ada di kehidupan kita guys, terutama di Korea. Apalagi untuk Jeonsu, kalau nggak salah Jeonsu ini lebih tua 11 tahun dibandingkan dengan Ellie yang lebih muda. Dan kebanyakan kalau pasangan yang menikah dengan orang yang lebih muda atau pria yang lebih muda, kebanyakan ceweknya yang bekerja keras seperti itu sih. Seperti itu yang aku tahu. Dan gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah, cukup sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.